Salam anti korupsi. Hari ini Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di PT Timah yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Kita tahu saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami suatu dan mengetahui suatu peristiwa tindak pidana korupsi, dan tentu ini menjadi babak baru dalam upaya penuntasan kasus korupsi timah yang diduga menyebabkan terjadinya kerugian 271 triliun berdasarkan ahli lingkungan dari IPB. Kembali kepada pemeriksaan Sandra Dewi, berdasarkan pengalaman saya, pemeriksaannya seorang istri tersangka, apalagi bukan seorang pejabat murni sebagai istri, lebih banyak terkait dengan penelusuran aset terkait dengan upaya kejaksaan dalam menerapkan investigasi follow the money karena memang kalau terkait dengan tindak pidana korupsi, salah satu yang penting adalah melakukan recovery aset pemulihan aset-aset baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Kita ketahui kemarin Kejaksaan dalam pemberitaan sudah menyita 2 mobil mewah terkait dengan penggeledahan yang mereka lakukan di rumah Harvey Muiz suami dari Sandra Dewi, salah satu dari 16 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi timah ini. Berdasarkan pengalaman saya, bahwa pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kepada Sandra Dewi tentu akan lebih banyak kepada aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Muiz sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan aset-aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi tersebut. Yang kita tahu bahwa yang bisa dilakukan penyitaan dan kemudian nanti akan dirampas adalah yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Tentu nantinya kita tahu bahwa aset dari hasil korupsi itu bisa berupa uang tunai ataupun uang di dalam rekening yang kemudian bisa berubah wujud entah itu menjadi aset yang bergerak maupun tidak bergerak bisa berubah menjadi deposito, bisa berubah menjadi investasi bisa masih tetap ada di rekening, bisa atas nama sendiri, atas nama orang lain ataupun kemudian bisa juga berubah menjadi logam mulia seperti emas, berlian, kemudian rumah, tanah, kebun, kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin gambaran dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi Nanti kita lihat bagaimana dari kejaksaan menyampaikan kepada publik seperti apa. Karena sampai saat ini belum disampaikan kepada publik. Namun saya menduga bahwa memang masih sebatas dengan aliran dugaan dana hasil tindak pidana korupsi timah tersebut terutama yang sudah berubah menjadi aset. Karena memang seorang suami yang menjadi tersangka kasus korupsi tentu biasanya akan berbagi uang tersebut dengan istrinya. Kemudian apakah nanti akan naik ke pencucian uang? Ya, kita tunggu. Karena memang tentu kalau
menaikkan status ya bagi penerima pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dimiliki oleh penyidik ya 2 alat bukti yang cukup terkait dengan bahwa saksi ini ya yang nanti tentu akan ditetapkan sebagai tersangka mengetahui bahwa uang yang diterima adalah hasil kejahatan. Ini yang perlu kerja keras untuk mengungkapnya karena perlu kesaksian, perlu juga petunjuk ya. Apakah dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suaminya itu adalah perbuatan yang tidak benar, ya melanggar undang-undang, terutama undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian, salam anti korupsi.